Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Shalom. Saudaraku. Senang kita berjumpa kembali sore hari ini. Kami percaya kita semuanya tetap aman di dalam naungan Tuhan. Perlindungan Tuhan terus nyata buat Amin. setiap kita semua. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, tundukkan kepala, bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Sungguh kami melihat betapa Engkau baik, Engkau menjagai setiap kami, Engkau melindungi kami, Engkau memberikan kesehatan yang baik buat setiap kami, kekuatan yang baik buat kami Tuhan. Sampai dengan hari ini Tuhan, Tuhan kami mau datang kepadamu, kami mau membuka hati kami mau mendengarkan firman-Mu, kami juga mau memuji, menyembah, dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus, Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Mari bersama kita pujikan lagu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sembah Dia, akui kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang berkuasa. Yesus, kuasa-Mu besar, tak pernah berubah. Perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, kekuatan-Mu, Kau berikan bagi kami. Kau Allahku yang besar, Kau Allahku yang dahsyat, tiada yang lain, hanya nama-Mu. Yesus, 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 Yesusku yang besar, Yesusku yang dahsyat. Haleluya. Nama syaranamu, nama syata karala barala 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 barala, nama syarana barala barala. Nama syata Yesus, kami mengasihi Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar kuasa kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. Makasih Bapa, berfirman-Lah, biarlah kami setiap yang percaya ada bersama-sama sore hari ini mendengar kebenaran
firman-Mu, menjadikan Bapa firman kebenaran-Mu itu pakai dalam hidup kami. Bagi orang percaya, kami boleh tetap pegang teguh janji daripada firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. 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 Shalom saudara, puji Tuhan. Kembali lagi kepada sore hari ini tentang firman Tuhan yang saya mau bawakan. Tuhan berikan dari Mazmur 126 ayat yang keempat, saudara. Ketika saya berdoa, tema apa yang saya harus bagikan malam hari ini? Firman Tuhan apa, saudara? Tuhan berikan, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Waktu itu Tuhan bilang bahwa aku tidak memulihkan keadaan anak-anakku yang saat ini mungkin kering, ya, seperti yaitu batang air yang kering di tanah Negeb. Saudara percaya firman Tuhan di dalam Mazmur 126 ayat yang keempat ini tentang doa, saudara. Ya, tentang doa dikatakan pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Berarti itu jeritan daripada doa. Ya saudara, yang Tuhan mau saudara dan kita semua naikkan doa. Di masa-masa pandemi seperti ini jangan pernah berhenti untuk berdoa, ya saudara. Tuhan ingatkan supaya kita tetap berdoa. Berdoa untuk apa, saudara? Untuk pemulihan, ya. Dikatakan pemulihan seperti batang air yang kering di tanah Negeb bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kita minta pemulihan untuk bangsa kita, saudara. Bangsa kita, pemulihan untuk negara kita, ya, khususnya pemulihan untuk semua, saudara. Ya, keadaan manusia yang saat ini, saudara, sungguh-sungguh sangat memprihatinkan, sangat, saudara. Keadaan dunia, alam sudah tidak menentu. Saudara tahu, kemarin Tuhan juga ingatkan bahwa manusia tinggal sedikit. Tuhan ingatkan manusia tinggal sedikit. Dia mengiang-iang terus di dalam roh saya sebelum kejadian itu, saudara. Tanah longsor, banjir, pesawat jatuh. Ketika saya mendengar itu, hati saya sedih, saudara. Manusia tinggal sedikit, berarti ada sesuatu yang akan terjadi, saudara. Banyak kematian. Dan dikatakan, saudara, makanya kita diminta, kita diberikan firman sore hari ini tentang bagaimana pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Pengharapan itu ada di tengah-tengah penderitaan. Kalau saudara dan saya berdoa, kalau kita semua mau berdoa kepada Tuhan, dikatakan pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Jadi kita yang diminta untuk menjerit, kita yang diminta untuk berdoa, saudara. Untuk pemulihan itu boleh terjadi, saudara. Terjadi atas kota, saudara. Terjadi atas pekerjaan, saudara. Terjadi atas semua kesehatan, ya, dan baik itu keuangan, baik itu pekerjaan yang saudara kerjakan. Mungkin saat ini orang banyak mengeluh, saat ini pekerjaan mulai menurun dan sebagainya. Saya mau sampaikan, saudara, di masa-masa pandemi seperti ini, saudara, semua di muka bumi, ya, bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya di kota Surabaya, di Indonesia, tidak, saudara, di seluruh dunia juga sedang mengalami, saudara. Oleh karena itu, saya percaya semua yang mendengar, baik yang ada dimanapun berada engkau saat ini, mari kita diingatkan bagaimana penderitaan, ya, yang saudara dan saya, kita semua sedang alami. Bangsa, negara, kota, dan dunia alami, saudara. Penderitaan itu boleh berakhir. Penderitaan itu akan menghasilkan satu pengharapan yang luar biasa, yaitu hanya dengan apa, saudara? Doa. Dan Tuhan minta supaya kita tetap berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, saudara. Minta supaya dipulihkan keadaan bagaimana negara kita saat ini, saudara. Mungkin banyak dikatakan yang meninggal COVID, corona. Ya saudara, bukan hanya itu ternyata. Gempa, tanah longsor, banjir, kecelakaan, baik lewat pesawat, lewat apapun, udara dan air, saudara, bisa terjadi lewat darat.
kecelakaan, orang kecelakaan dan segala macam. Mari saudara, kita diminta ayo kita berdoa saudara. Kita enggak cuman hanya diam-diam tenang ada di zona nyaman saudara. Kita berdoa, kita juga menangisi saudara-saudara kita yang mengalami masalah musibah. Mungkin engkau nggak punya harta duit untuk membantu mereka, tapi doa nafas saudara, itu yang Tuhan mau saudara. Kita minta, kita doakan, baik Kalimantan, baik itu Sulawesi, ya, baik manapun yang saat ini sedang terjadi saudara di sana sini. Masalah gempa, masalah tanah longsor, masalah banjir. Kita berdoa saudara, kalau kita melihat ya siaran di televisi itu sungguh-sungguh kasihan, mengerikan saudara. Tetapi biarlah saudara dan saya yang saat ini mungkin kita tidak mengalami seperti itu saudara. Kita berdoa bagi keselamatan untuk semua pulau demi pulau, kota demi kota saudara. Kita doakan dimanapun saat ini cuaca sedang tidak menentu, cuaca tidak bersahabat saat ini saudara. Kadang panas, kadang hujan. Yang kalau hujan itu sampai berangin, hujannya keras saudara, anginnya keras saudara. Dan itu saya selalu ingat rumah-rumah yang ada di pinggir-pinggir pantai, rumah-rumah yang dalam keadaan gubuk-gubuk, yang artinya masih belum ada tembok, belum ada sesuatu yang kuat untuk didirikan di rumah itu. Mereka mungkin masih pakai sesek ya saudara, masih pakai puing-puing yang rentan saudara. Itu yang kita perlu juga doakan saudara, karena mau nggak mau saudara, itu mereka kalau sudah kena angin seperti itu, kena banjir saudara, payah saudara, harus nguras. Ya puji Tuhan, saya bertahun-tahun di tempat kami Kendang Sari ini saudara, seringkali kami harus menguras hujan. Karena waktu itu ketika saya masih berjualan ya beberapa tahun yang lalu saudara, setiap hujan banjir saya harus mengangkati beras-beras bersama ya pembantu rumah tangga saya angkat. Kemudian kita harus nyiduin saudara, karena air datang terus dicedok, dia datang lagi dicedok, dia datang lagi saudaraku. Dan saudara, tapi terus kita berdoa, kita terus mengucap syukur saudara. Puji Tuhan saudara, ya Tuhan pernah bicara kepada saya, kamu tinggikan itu depan rumahmu berapa meter, Tuhan katakan ya waktu itu 60 sampai 90. Tapi ketika saya panggil tukang, dia katakan 60 aja bu, sudah cukup, nanti kalau tinggi terlalu naiknya ketinggian. Puji Tuhan saudara, sampai hari ini air tidak masuk ke tempat saya. Air hanya sebatas ketika itu naik gini, dia cuma sampai di sini, belum sampai naik yang atas saudara. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan yang bertahun-tahun saya berpayah-payah. Ternyata benar, di tengah-tengah penderitaan masih ada pengharapan. Ketika kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan, kita minta hikmat kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan dan kerjakan. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, semuanya itu saudara akan dapatkan ketika kita dengar-dengaran kepada Dia dan kita mendekat kepada Dia. Maka saudara, saya percaya ketika kita dekat kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyatakan kuasa kasih-Nya kepada kita, dan kita akan menerima semua apa yang menjadi pernyataan Tuhan. Kalau Tuhan katakan doakan, ya saudara, jangan kita cuma diam, biara itu bagiannya pendoa-pendoa yang lain bu, saya bukan pendoa. Saudara, semua saat ini diminta untuk berdoa. Kenapa dengan adanya pandemi ini kita tidak bisa berhubungan satu dengan yang lain, bertatap muka, berdekatan saudara. Itu maksudnya supaya manusia dikembalikan hatinya langsung, bisa datang, bisa berdoa langsung kepada Tuhan saudara. Ya biasanya hanya pengen minta, mungkin didoakan harus berhadapan tatap muka, harus ditumpang tangan, harus yang dibisik-bisik saudara. Saya mau sampaikan, ternyata ketika saya renungkan semuanya itu saudara, apa maksudnya Tuhan? Tuhan punya maksud dan rencana supaya manusia kita ini dikembalikan langsung berhadapan kepada siapa saudara? Tuhan langsung. Jadi kita
berpayah-payah susah kita cari hamba Tuhan. Ya kalau hamba Tuhannya itu ada pasti tidak ada saudara. Ya kita bingung nanti. Nah, dengan begini kita dihadapkan tidak bisa keluar kemana-mana, tidak bisa pelayanan bebas saudara. Kita diharapkan sama Tuhan supaya langsung berdoa kepada Dia, mohon kepada Dia, Sang Pencipta langit dan bumi. Haleluya saudara. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman karena sore hari kita diingatkan tentang doa, ya. Jadi sekali lagi di tengah-tengah pengharapan itu masih ada, ya. Di tengah-tengah penderitaan masih ada pengharapan. Puji syukur, mari saya berdoa buat saudara. Terima kasih Bapa di surga. Kebenaran-Mu sudah hamba sampaikan. Mungkin hamba tidak bisa berpanjang-panjang sore hari ini. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan, Engkau mendengar setiap doa seruan daripada anak-anak-Mu yang saat ini mungkin kami masih harus banyak berdiam. Bapa, biarlah Kau dengar doa anak-anak-Mu dari tempat-Mu yang maha tinggi. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan itu boleh terjadi, bagi setiap kami anak-anak Allah. Mari Bapa, Engkau melihat anakmu yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, dengan kuasa-Mu Tuhan, Kau jamah setiap mereka. Mereka yang sedang terpapar sakit di rumah sakit, baik sakit karena COVID Corona maupun sakit penyakit yang lain. Tuhan, mari Bapa dalam nama Yesus, tangan-Mu tidak kalah panjangnya. Engkau sanggup menjamah setiap mereka, menyembuhkan mereka, melepaskan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kami anak-anak-Mu. Berkati semua para medis yang berdiri di garis depan. Berkati semua para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan di muka bumi, baik yang sudah buka maupun yang belum. Tuhan Yesus tolong beritahukan perjanjian-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami tidak berjalan dengan kekuatan kami. Terima kasih untuk Bapak Jokowi, untuk Bapak Wakil Presiden kami Amin Makrum. Tuhan Yesus terima kasih, Engkau memberkati semua seluruh jajarannya. Bapak, Engkau sendiri yang tidak meninggalkan seluruh bangsa kami, khususnya bangsa kami yang ada di Indonesia. Tuhan, Kau tahu anak-anak-Mu yang sedang saat ini mengalami kesusahan karena gempa, karena banjir, karena tanah longsor dan segala macam. Bapak, khususnya orang-orang yang ditinggal Bapak oleh keluarganya yang terkena daripada kecelakaan pesawat Sriwijaya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, ketabahan. Bahkan Tuhan, inilah waktu-Mu Tuhan untuk kami boleh datang kepadamu dan berteriak kepadamu, berdoa kepadamu untuk Engkau sanggup memulihkan kembali keadaan dunia ini. Pulihkanlah keadaan dunia kami, pulihkanlah bangsa kami Indonesia, pulihkanlah anak-anak-Mu yang terkena COVID Corona segera dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa dibantu share buat saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.